我的全力一击。心烦了。哥哥。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-188. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah meningkatkan tubuhnya berkat kekuatan dari peninggalan Ras Yansen yang membuat Lo Feng bisa menggunakan armor peraknya dan membuat kekuatan tubuh manusia Lo Feng sudah setara dengan Undying Emperor. Dan setelahnya juga Lo Feng bergabung dengan aliansi Hong, yang di aliansi Hong tersebut Lo Feng bertemu dengan dua teman baru, yaitu Kaisar Ye Chen dan juga Kaisar Fantasi Bintang. Yang di tempat aliansi Hong juga Lo Feng membeli armor baru, yaitu armor emas, yang armor itu diberikan kepada monster tanduk emas, membuat monster tanduk emas kekuatannya meningkat dengan setara dengan Undying Emperor tingkatan puncak. Dan setelahnya mereka melanjutkan pemburuan harta karun di benua Yanjin, yang di sana Lo Feng bersama Kaisar Fantasi Bintang ingin mencoba untuk membuka menara pengorbanan dari ras Yanjin. Tetapi di saat itu mereka malah berhadapan dengan rombongan dari Chiweka, yang sekarang ia telah memiliki rombongan baru bersama dengan Kaisar Cincang dan juga Kaisar Lonceng Ungu. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Kaisar Ye Chen yang memberikan tawaran kepada pihak dari Chiweka, yaitu Kaisar Lonceng Ungu dan juga Kaisar Cincang, untuk mereka saling bekerja sama memasuki menara pengorbanan. Karena untuk memasuki menara pengorbanan mereka membutuhkan 6 anggota, yang setiap orang itu memegang token mereka masing-masing, yang nantinya token itu akan dimasukkan secara serentak untuk bisa membuka ruangan inti pada menara pengorbanan. Rombongan Chiweka membenarkan hal tersebut, dan di sana pun mereka berdiskusi apakah mereka akan bekerja sama ataupun tidak. Yang singkatnya Kaisar Lonceng Ungu memberikan jawaban bahwasanya mereka bersedia untuk bekerja sama. Setelahnya pun mereka memasuki menara pengorbanan, yang di saat mereka memasuki menara pengorbanan itu adanya sistem pelacak yang berasal dari menara pengorbanan itu memberikan laporan adanya penyusup yang telah memasuki menara pengorbanan. Lo Feng bersama dengan lainnya memasuki menara pengorbanan, yang di dalam menara pengorbanan tersebut mereka melihat di dalamnya banyak sekali mayat-mayat dari ras Yanjin yang telah bergeletak. Kaisar Fantasi Bintang memberitahu para mayat-mayat dari ras Yanjin ini merupakan golongan dari ras Yanjin yang tidak sempat untuk menyelamatkan diri dari serangan 4 ras kuat, yaitu pada pertempuran kuno, yang pertempuran itulah yang membuat ras Yanjin punah. Tetapi Kaisar Ye Chen yang melihat para mayat tersebut menyadari bahwasannya para mayat dari ras Yanjin sudah tidak memiliki cincin penyimpanan ataupun persenjataan lainnya, yang artinya tempat ini telah terlebih dahulu dijarah oleh para rombongan dari Chiweka ini. Dan Kaisar Ye Chen memperingatkan kepada Lo Feng dan juga adiknya untuk berhati-hati karena rombongan Chiweka yang telah hafal dengan lokasi tempat ini. Singkat cerita, mereka telah sampai di lokasi dari ruangan utama harta dari menara pengorbanan, yang di sana Kaisar Ye Chen memperingatkan kepada semua orang untuk bersiap-siap karena ia menyadari setelah mereka membuka ruangan utama maka kemungkinan besar kekacauan akan terjadi, dan Kaisar Ye Chen akan menghadapi Kaisar Cincang Jin, sedangkan Lo Feng dan juga Kaisar Fantasi Bintang diminta untuk menghadapi sisanya, yaitu Chiweka dan juga Kaisar Lonceng Ungu. Setelahnya pun mereka memasukkan token mereka masing-masing ke tempat dari lubang kunci ruangan harta menara pengorbanan, yang setelah mereka masing-masing menaruh token tersebut mereka pun telah berhasil membuka pintu ruangan utama dari menara pengorbanan.
Tetapi setelah pintu itu terbuka, tiba-tiba saja di lokasi berbeda adanya anggota dari ras Yanjin yang masih hidup yang mengawasi menara pengorbanan tersebut. Dan karena sebelumnya pintu utama dari menara pengorbanan tersebut telah terbuka, membuat anggota dari ras Yanjin itu telah mendeteksi adanya penyusup yang telah memasuki menara pengorbanan utama. Hal ini membuat anggota ras Yanjin tersebut menjadi sangat kaget, dan setelahnya anggota ras Yanjin tersebut menggunakan teleportasi negara dewa untuk berpindah ke lokasi dari markas utama ras Yanjin. Yang di sana ras Yanjin itu memberitahu kepada ketuanya mengenai adanya penyusup yang telah memasuki menara pengorbanan utama. Semua anggota ras Yanjin termasuk dengan ketua mereka menjadi sangat kaget setelah mendengar kabar itu. Yang kabar ini menjadi kabar gembira bagi mereka semua, karena menara pengorbanan utama sendiri tidak bisa dibuka oleh ras Yanjin sendiri. Karena itu dibutuhkan sebuah kunci, yaitu token yang sekarang dipegang oleh rombongan Lo Feng dan juga rombongan Chiweka. Dan karena setelah mengetahui menara pengorbanan utama telah diaktifkan, yang artinya para rombongan penyusup ini telah memiliki token ras Yanjin mereka, membuat mereka menjadi sangat senang karena hal ini akan bisa membuka kesempatan bagi mereka untuk bisa membuka harta warisan dari ras Yanjin mereka untuk membangkitkan kembali ras Yanjin mereka. Jadi di sini walaupun mereka merupakan ras Yanjin, tetapi mereka tidak memiliki token ras Yanjin, dan kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi ras Yanjin mereka untuk merebut token milik para penyusup tersebut agar mereka bisa membuka ruangan warisan mereka. Para kaisar dari ras Yanjin mereka melihat penyusup yang telah memasuki menara pengorbanan yang ternyata mereka berasal dari ras yang berbeda, yaitu adanya ras manusia dan juga ras mesin. Hal ini memberikan ide kepada ras Yanjin untuk bisa mengancaukan rombongan penyusup ini. Dan di sini juga ras Yanjin mereka membagi kelompok mereka, adanya yang akan menjalankan misi untuk menghadapi para penyusup, sedangkan lainnya akan kembali ke negara dewa mereka untuk mempertahankan populasi mereka agar mereka tidak punah. Kembali kepada rombongan para penyusup, yang di sini Lo Feng bersama dengan lainnya mereka berada di sebuah tempat yang memiliki ruangan bercabang, dan tempat ini menjadikan situasi di antara mereka semakin memanas karena mereka menyadari setiap dari mereka ingin mendapatkan harta karun dari ras Yanjin ini. Dan benar saja setelahnya Kaisar Qin Canjin bersama dengan Kaisar Ye Chen mereka berdua langsung bertarung. Sekaligus Kaisar Ye Chen menyuruh kepada Lo Feng dan juga adiknya untuk langsung berpencar mencari harta karun di ruangan masing-masing. Kaisar Fantasi Bintang mencoba untuk menggunakan teknik teleportasi, tetapi ia tidak bisa karena aturan dari menara pengorbanan yang mencegah kekuatan teleportasi. Tetapi untuk Lo Feng, ia dengan sayap syawunya ia dapat dengan cepat menelusuri ruangan untuk mencari harta karun dari ras Yanjin. Dan sedangkan Kaisar Ye Chen ia menghadapi Kaisar Qin Canjin. Lo Feng yang menelusuri ruangan tersebut dihadang oleh Chiweka dan juga Kaisar Lonceng Ungu. Dengan Kaisar Lonceng Ungu menyerang Lo Feng menggunakan serangan mentalnya, tetapi Lo Feng langsung menggunakan teknik dari Strike Travel. Yang teknik tersebut dapat membuat Lo Feng melewati serangan dari Kaisar Lonceng Ungu tanpa mengalami luka sedikit pun. Yang setelahnya Lo Feng melewati mereka berdua. Lo Feng dengan kecepatan tinggi telah sampai duluan di ruangan harta, yang di ruangan itu Lo Feng menemukan adanya 3 kotak harta, yang di sana Lo Feng juga menemukan sebuah tulisan wasiat, yang tulisan itu menginformasikan mengenai harta karun tersebut yang merupakan harta warisan dari ras Yanjin yang berfungsi untuk membangkitkan kekuatan dari ras Yanjin. Tetapi harta ini tidak bisa dibuka oleh orang lain kecuali dari ras Yanjin. Lo Feng di sini merasa sangat senang karena ia telah berhasil menemukan harta karun dari ras Yanjin ini. Yang di sana Lo Feng langsung menyimpan harta karun tersebut, tetapi di saat itu Chiweka bersama dengan Kaisar Lonceng Ungu mereka langsung datang menyerang Lo Feng. Pertempuran tersebut telah dideteksi oleh anggota dari ras Yanjin, yang di sini mereka mengakui kekuatan dari para penyusup ini memiliki kekuatan yang mengerikan, dan mereka tidak percaya diri untuk menghadapi keenam penyusup ini secara langsung. Dan di sini mereka akan menggunakan cara yang lebih cerdik, yang dimana mereka akan membiarkan para penyusup ini saling bertarung sampai nantinya mereka memiliki kesempatan untuk melakukan penyerangan. Maka di saat itulah mereka akan menghabisi para penyusup ini.
Kaisar Qin Changji ia telah mendapatkan laporan dari rekannya bahwasanya Lo Feng telah mendapatkan duluan kotak harta dari ras Yanjin yang membuat Kaisar Qin Changji langsung dengan segera menuju ke lokasi Lo Feng. Sedangkan untuk Kaisar Ye Chen ia langsung mengejar Kaisar Qin Changji. Lo Feng sekarang masih berhadapan dengan Kaisar Lonceng Ungu yang di sana mereka berdua beradu serangan tanaman mereka, yaitu Lo Feng menggunakan rotan Ravenclaw sedangkan Kaisar Lonceng Ungu menggunakan tanaman merambatnya yaitu tanaman bunga hantu merah. Yang untungnya Lo Feng dapat bertahan, tetapi CWK langsung menyerang Lo Feng menggunakan senjata robotnya secara bertubi-tubi, membuat Lo Feng merasa kesulitan menghadapi dua musuh secara bersamaan. Yang di saat itu tiba-tiba saja teleportasi dari Kaisar Fantasi Bintang telah berhasil diaktifkan, yang langsung pun Lo Feng disuruh untuk memasukinya, yang Lo Feng pun langsung memasuki teleportasi tersebut, membuat Lo Feng pun berhasil berpindah tempat. Yang sekaligus juga Kaisar Fantasi Bintang mengatakan kepada CWK dan juga Kaisar Lonceng Ungu pertarungan sekarang lebih adil yaitu 2 lawan 2. Tetapi CWK ia tidak menyerah, ia langsung menggunakan robot dari automatonya untuk kembali mengejar Lo Feng dan juga Kaisar Fantasi Bintang. Yang hal itu berhasil dengan sekarang Lo Feng dan juga Kaisar Fantasi Bintang terkepung oleh boneka robotnya CWK. Yang setelahnya para robot tersebut mengeluarkan serangannya, yang secara bersamaan CWK bersama Kaisar Lonceng Ungu mengeluarkan serangan mereka juga dari arah belakang, yang membuat Lo Feng bersama Kaisar Fantasi Bintang berada di situasi yang terjepit. Untungnya Lo Feng bersama Kaisar Fantasi Bintang bisa menghentikan serangan itu dengan Lo Feng menggunakan perisai Dewa Binatang, sedangkan Kaisar Fantasi Bintang menahan serangan dari belakang menggunakan kekuatan kosmiknya. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Kaisar Qin Changji muncul di tempat tersebut, yang langsung ia menyerang ke arah mereka menggunakan tombak gunturnya mengenai Kaisar Fantasi Bintang, membuat tubuh dari Kaisar Fantasi Bintang langsung lenyap. Dan setelahnya Kaisar Qin Changji menyerang Lo Feng menggunakan tombak gunturnya, yang untungnya Lo Feng dapat menahan serangan tersebut menggunakan sayap Shawunya, membuat Kaisar Qin Changji sangat kaget dengan sayap Shawunya Lo Feng dapat menahan serangan tombaknya. Tetapi Kaisar Qin Changji menganggap bahwasanya Lo Feng tidak akan bisa bertahan lama dan sebentar lagi akan tewas di tangannya. Sedangkan untuk Kaisar Fantasi Bintang, ia dapat mengembalikan tubuhnya kembali menggunakan energi Andiying yang ia miliki. Dan setelahnya Kaisar Ye Chen ia datang membantu adiknya, dan setelahnya pun mereka berdua bekerja sama menghadapi Kaisar Qin Changji, yang dengan kerjasama mereka berdua mampu untuk menahan Kaisar Qin Changji tersebut. Dan juga setelahnya Lo Feng ikut membantu dan pertarungan pun terjadi sengit di antara ke-6 orang ini. Dan setelahnya Kaisar Ye Chen menyuruh kepada adiknya dan juga Lo Feng untuk segera kabur meninggalkan tempat ini, sedangkan ia akan menghadapi Kaisar Qin Changji. Lo Feng bersama Kaisar Fantasi Bintang menuruti perkataan dari Kaisar Qin Changji. Mereka berdua pun langsung mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Sualesar episode ke-188 bersambung, dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabar bisa menunggu konten spoiler di Donghua singkat. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!